Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Danila adalah bagian dari kelompok 4 yang akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari PT Telkomsel Indonesia dan PT Indosat Terbuka. Di sini sebelum kita membahas tentang analisisnya atau dari annual reportnya, kita akan membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Emrido Malik Ibrahim dengan NIM 2230003 dan teman saya Siti Danila Hanifah yaitu dengan NIM 2230022. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dan latar belakang dan profil singkat dari perusahaan yang sedang akan kita bahas nanti. Nah, untuk sejarah dan latar belakang dari PT Telkomsel Indonesia Terbuka ini nanti akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya dari Siti Danila Nur Hanifah. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang dari PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, PT Telkom Indonesia Tbk ini dikenal dengan singkatan nama PT Telkom Indonesia atau Persero. PT Telkom ini merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan. Perusahaan Telkom ini didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 melalui penggabungan berbagai layanan telekomunikasi yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah Indonesia. Sejak berdirinya Telkom Indonesia ini telah berkembang pesat dari penyedia layanan telepon dasar menjadi perusahaan terkemuka dalam penyediaan layanan telekomunikasi digital. Nah, perusahaan ini mengalami beberapa perubahan nama dan bentuk badan hukum sejak berdirinya. Pada tahun 1965 ini berdiri dengan nama Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974 ini berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Prumtel. Pada tahun 1991 ini diubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, dan pada tahun 1995 ini menjadi perusahaan publik dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom Indonesia setelah melaksanakan Initial Public Operation atau IPO. Nah, nama komersial dari PT Telkom Indonesia ini merupakan Telkom, dan status perusahaan ini merupakan status perusahaan terbuka yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya ada profil singkat dari PT Telkom Indonesia. Nah, nama perusahaannya itu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom Indonesia, yang berdiri pada tanggal 6 Juli 1965 dengan kantor pusat yaitu Jakarta, Indonesia. Dengan lini bisnis utama yaitu layanan telepon tetap dan seluler, layanan internet dan data, layanan media dan konten digital, dan layanan cloud dan data center. Nah, di sini juga ada visi dari PT Telkom itu sendiri, yaitu The King of Digital in the Region, dengan menyediakan layanan berbagai layanan digital yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain visi, di sini juga ada misi dari PT Telkom, yaitu menyediakan layanan digital terintegrasi yang andal dan berkualitas tinggi, serta mendukung pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Nah, di harga saham PT Telkom Indonesia itu sebesar 3.870 per lembar saham sejak tanggal 24 Januari 2023. Selanjutnya ada status kepemilikan perusahaan dan anak perusahaan utama dari PT Telkomsel. Yang pertama itu ada Telkom Indonesia, ini merupakan perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI dan New York Stock Exchange atau NYSE. Yang struktur kepemilikan saham Telkom Indonesia yaitu ada di pemerintah Indonesia dengan mayoritas saham yang persentase sekitar 52,09% dan investor publik sekitar 47,91%. Nah, Telkom Indonesia ini juga memiliki beberapa anak perusahaan yang berperan dalam memperluas layanan dan operasionalnya. Di antaranya itu ada Telkomsel, yaitu operator seluler terbesar di Indonesia. Yang kedua ada Telkom Sigma, yaitu penyedia layanan IT dan data center. Yang ketiga ada Telkommetra, yaitu fokus pada media dan konten digital. Dan yang terakhir ada Telkom Akses, penyedia infrastruktur jaringan dan telekomunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya.
Oke, di sini dari sejarah dan latar belakang PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk merupakan salah satu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange di bidang telekomunikasi, yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara. Bertekad untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia yang terbaik dan memenuhi standar telekomunikasian yang dapat diterima dunia internasional dan mewujudkan hal itu dengan bertumpu pada kapasitas seluruh warganya. Sejak berlakunya SKUU No. 36 garing 19 tahun 1999 mengenai telekomunikasi dan regulasi pemerintah tahun 2022 yang mengizinkan operator seluler luar negeri memasuki pasar Indonesia. Berbagai industri telekomunikasi di Indonesia mulai bermunculan. Industri telekomunikasi, khususnya industri telepon seluler, yang pada awalnya hanya ada 2 operator, saat ini telah berkembang menjadi 10 operator yang telah go public. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat antara pelaku usaha industri telekomunikasi. Nah, di sini ada profil singkat mengenai PT Indosat Tbk. Dari visi perusahaan PT Indosat tersendiri, itu ingin menjadikan perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia. Untuk misinya, menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat di Indonesia. Dan dari sini ada sejarahnya dari tahun ke tahun, yang pada awalnya itu tahun 1967, itu PT Indosat Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 10 November 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Nah, untuk tahun selanjutnya pada tahun 1980, Indosat dinasionalisasi dan menjadikan bahan atau badan usaha milik negara. Dan untuk tahun selanjutnya, tahun 1994, menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Tahun 1995, Indosat mendirikan Telkomsel, perusahaan patungan, bersama dengan PT Telkom tahun ASUK di tahun 2021. Pasar seluler Indonesia melalui akuisisi mayoritas saham Satelito dan pendirian PT Indosat Multimedia Mobile atau M3. Tahun 2022, pemerintah Indonesia melakukan divestasi 517 atau 5 juta saham, mewakili sekitar 50,0% dari saham seri B pada saat itu. Dalam 2 tahap, pada bulan Mei 2022, pemerintah menjual 8,1% dari saham Indosat yang beredar melalui tender global yang dipercepat. Nah, untuk pada tahun 2023, sejak masuki pasar seluler Indonesia menjadi pembelian Satelindo dan pendiri PT M3, serta integrasi perusahaan tersebut ke dalam perusahaan kami pada tahun 2023, layanan seluler telah menjadi kontributor terbesar pada pendapatan usaha kami. Untuk tahun 2008, Oredo mengakuisisi kepemilikan STT dan di PT Indosat terbuka, yang memicu penawaran tender wajib. Oredo adalah perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara Qatar dan entitas afiliasinya. Untuk tahun pada 2013, secara sukarela menghapus pencatatan atas ADS dan Bursa Efek New York dan hanya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk tahun 2014, peluncuran layanan digital Indosat unit bisnis yang berfokus pada penciptaan platform digital yang terkini dalam bidang keuangan, periklanan, dan e-commerce mobil guna memberikan manfaat hidup yang nyaman bagi para pelanggannya. Untuk tahun 2015, identitas baru menjadi Indosat Oredo yang peluncuran layanan komersial 4G, LTE, dan yang pertama di Indonesia. Untuk tahun 2016, merombak industri melalui penawaran yang sederhana, transparan, sehingga pelanggan dapat dengan leluasa menikmati pengalaman digitalnya. Dari tahun 2017, dari PT Indosat Tbk ini, dia merayakan 50 tahun berinovasi bagi bangsa. Untuk tahun 2018 selanjutnya, seluruh jaringan nasional Indonesia dilengkapi dengan kapasitas 4G. Untuk tahun 2019, cakupan jaringan 4G di Indonesia melonjak sehingga plus 50%, sejalan dengan strategi untuk menjadi perusahaan telco digital Indonesia yang terkemuka. Tahun 2020, Indosat diakui sebagai Global Rising Star dengan pengalaman jaringan yang paling meningkat, meraih peringkat 2 secara global
dalam hal most improved video experience 50,58%. Satu dari harga 3 operator dunia yang telah mengadakan download speed experience atau 101,8% dan most improved upload speed experience 88,3%. Dalam tahun 2021 menyusul keberhasilan peningkatan brand value sebesar 30% yang sangat positif. Indonesia masuk ke dalam jajaran top 10 Indonesia Most Valuable Brand 2021 di Indonesia berdasarkan laporan Brand Financial Indonesia. Tahun 2022, IOH mencapai langkah besar dengan resmi melakukan merger bisnis dengan PT Hutchinson 3 di Indonesia yang menggabungkan mereka menjadi Indosat Ooredoo atau Hutchinson IOH. Tahun 2023, IOH berhasil mencapai kemajuan signifikan dengan menyelesaikan integritas jaringan secara penuh menggunakan teknologi multi-operator core network atau MUCN di semua site di seluruh Indonesia. Nah, di sini kita akan menganalisis narasi dari perusahaan yang telah kita analisis, yaitu perusahaan telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat Terbuka. Baik, di sini kita akan membahas analisis narasi perusahaan dari PT Telkom dan PT Indonesia. Nah, di analisis common size dan analisis komparatif, di sini kita memilih akun atau meng-highlight akun-akun yang menurut kita penting untuk dianalisis secara narasi. Nah, di sini ini kita akan membandingin analisis common size dari laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Telkomsel dan PT Indonesia. Di sini ada kas dan setara kas. Di PT Telkomsel ini penurunan kas dan setara kas yaitu dari 31.947 miliar pada tahun 2002 menjadi 29.007 miliar pada 2023, turun dari 19,61% menjadi 10,11% dari total aset. Ini mencerminkan penggunaan kas untuk investasi, pembayaran utang atau operasional, dan perubahan saldo di deposito berjangka panjang di beberapa bank juga mempengaruhi jumlah total. Dan di kas di PT Indonesia ini, kasnya pada tahun 2023 lebih base daripada tahun 2003. Kas dan setara kas ini mengalami penurunan dari tahun 2022 dan 2023. Penurunan ini sebesar 33,53% dari 50,89%. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset likuid sedikit yang tersedia dan juga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya di analisis common size di laporan posisi keuangan konsolidasi pada akun pihak berelasi. Di PT Telkom ini pada tahun 2023 piutang usaha pihak berelasi meningkat menjadi 1.918 miliar atau 0,97% dari total piutang dari 1.620 miliar atau 0,59% pada tahun 2002. Ini menunjukkan kenaikan yaitu 18,40%. Sedangkan di PT Indosat pihak berelasinya itu ada peningkatan piutang usaha dari pihak berelasi sebesar 906.314 pada tahun 2022 menjadi 910.548 pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan moderat. Dan proporsi piutang usaha dari pihak berelasi ini terhadap total piutang usaha juga sedikit meningkat, naik dari 4,85% menjadi 5,88%. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan piutang dari pihak lain yang cukup untuk menutupi penurunan piutang dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom dan peningkatan dalam provisi penurunan nilai. Selanjutnya pada pihak ketiga, pada PT Telkom ini, piutang pihak ketiga ini naik lebih signifikan menjadi 8,749 miliar atau 3,05% dari 7.014 miliar atau 2,55%, meningkat sebesar 24,73%.
Ini mengidentifikasi pertumbuhan lebih besar dalam transaksi dengan pelanggan individual, bisnis, dan penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri. Di pihak ketiga pada PT Indosat ini ada peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga yaitu sat- 1.429.453 pada tahun 2002 menjadi 2.2.228.931 pada tahun 2003 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan proporsi piutang usaha dari pihak ketiga ini terhadap total piutang usaha juga meningkat dari 7,63% menjadi 14,40%. Hal ini tuh dipengaruhi oleh kenaikan piutang dari perusahaan lokal, carriers internasional, serta pelanggan pasca bayar dari seluler dan telekomunikasi tetap meskipun terdapat peningkatan dalam provisi penurunan nilai. Selanjutnya ada akun aset tetap pada PT Telkom. Ini ada peningkatan yaitu 173 miliar 329 miliar pada 2022 menjadi 180 miliar 755 pada 2023 dengan persentase stabil sekitar 62,97%. Ini mencerminkan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur telekomunikasi, terutama pada peralatan sentral telepon dari jaringan kabel dan penghapusan aset usang dan penyusutan juga mempengaruhi nilai aset tetap ini. Selanjutnya di PT Indosat aset tetap ini perbandingan aset tetap pada tahun 2023 dan 2002 ini perbandingan pada tahun 2023 ini lebih besar dibanding pada tahun 2002 karena penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi sebesar 14 miliar 289.209 rupiah dan 13 miliar 524.260 rupiah masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Sedangkan di akun pihak berelasi atau utang usaha di PT Telkom ini peningkatan utang kepada pihak berelasi sebesar 431 juta pada tahun 2002 menjadi 585 juta pada tahun 2003 dengan kenaikan persentase sebesar 203,80%. Hal ini menunjukkan kemungkinan peningkatan pembelian peralatan, barang, dan jasa dari pihak berelasi. Selanjutnya di pihak berelasi Indosat ini, PT Indosat ini, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam perbandingan utang usaha Telkom antara pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan sebesar 33.578.000 rupiah pada utang usaha Telkom kepada pihak berelasi secara keseluruhan dan usaha Telkom kepada Telkom meningkat sebesar 17 miliar 244 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Telkom semakin bergantung pada pendanaan dari Telkom pada tahun 2023 dan pada usaha Telkom kepada pihak lain juga mengalami penurunan persen yaitu sebesar 50 miliar 822 juta. Hal ini menunjukkan bahwa Telkom usaha untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pihak lain. Selanjutnya, akun pada pihak ketiga di PT Telkom ini, utang pihak ketiga ini tetap hampir stabil di sekitar 18,023 miliar pada 2023, sedikit turun dari menjadi 18 miliar 0,26 pada tahun 2002. Ini menunjukkan konsistensi dalam pembelian peralatan dan jasa dari pihak ketiga. Utang dalam dolar US dollar naik signifikan, sementara utang dalam rupiah menurun. Sedangkan pihak ketiga atau utang usaha pada PT Indosat ini secara keseluruhan utang usaha Indosat kepada pihak ketiga ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2003 dibanding pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indosat ini berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal. Namun Indosat ini masih memiliki utang usaha yang cukup besar, terutama kepada
Telkom dan perusahaan lokal lainnya. Faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan kondisi ekonomi, strategi bisnis, efisiensi, dan perubahan peraturan. Dan yang terakhir itu ada akun pinjaman jangka panjang dari pinjaman lainnya di PT Telkom ini. Secara nominal di PT Telkom ini. Yaitu jumlah pinjaman pada 2023 itu lebih tinggi secara nominal daripada tahun 2002. Penurunan persentase pada tahun 2003 ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lebih cepat dalam total aset perusahaan, yang berarti peningkatan pinjaman tidak sebanding dengan pertumbuhan aset. Selanjutnya di akun pinjaman jangka panjang yang setelah dikurangi bagian jangka pendek di PT Indosat ini, terlihat bahwa proporsi liabilitas jangka panjang Indosat terhadap total liabilitas dan ekuitas menurun pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indosat ini semakin kecil bergantung pada pendanaan jangka panjang pada tahun 2003. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan penurunan, seperti contohnya itu pelunasan utang dari Indosat mungkin telah melunasi sebagian utang jangka panjangnya pada 2003, dan peningkatan ekuitas, yaitu ekuitas PT Telkom mungkin telah meningkat pada tahun 2003 sehingga mengurangi proporsi liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas dan ekuitas. Nah, tadi kita sudah membahas tentang analisis common size Telkom dan Indosat pada laporan posisi pada apa tadi? Laporan posisi keuangan konsolidasian. Sekarang kita membahas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif line konsolidasian. Nah, di akun beban operasi atau pemeliharaan dan jasa telekomunikasi pada Telkom ini ada peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas operasional perusahaan. Meskipun persentase dari total pendapatan ini sedikit meningkat dari 25,92% menjadi 26,62%. Peningkatan absolutnya mencerminkan peningkatan dalam biaya infrastruktur, pemilihan jaringan, dan kemungkinan peningkatan biaya lainnya. Sedangkan di akun Indosat, akun beban penyelenggaraan jasa ini, total biaya operasional Indosat ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2002. Ada biaya hak penggunaan frekuensi rasio terhadap total biaya operasional, ada peningkatan dari 32,02% pada tahun 2002 menjadi 34,42% pada tahun 2003, bahwa ini menunjukkan biaya hak pengguna frekuensi rasio menjadi komponen terbesar dalam biaya operasionalnya. Operasional Indosat ini pada tahun 2023. Terus pada sewa dan jasa terhadap total biaya operasional menurun dari 21,55% pada tahun 2002 menjadi 19,21% pada tahun 2023. Selanjutnya ada akun beban penyusutan dan amortisasi di PT Telkomsel ini. Pada tahun 2003 ini beban penyusutannya itu menyumbang sekitar 21,89%, sedangkan pada tahun 2000 ini persentase persennya sekitar 22,58%. Ini tuh menunjukkan penurunan kecil dalam kontribusi beban penyusutan dan amortisasi terhadap total nilai tercatat bersih aset tak berwujud dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam struktur aset berwujud atau kewajiban amortisasi. Selanjutnya kalau di beban penyusutan amortisasi pada PT Indosat ini mengalami penurunan juga, yaitu beban penyusutan secara keseluruhan pada tahun 2003 dibandingkan pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa PT Indosat ini memiliki beban yang lebih rendah terkait dengan penyusutan dan amortisasi asetnya pada tahun 2023. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, seperti penjualan aset dan perpanjangan umur aset. Selanjutnya ada akun beban karyawan di PT Telkomsel ini. Ada peningkatan beban karyawan pada tahun 2022 yaitu sebesar 14 miliar
14.907 miliar menjadi 2023 dan menjadi pada tahun 2003 itu sebesar 15.927 miliar, menunjukkan adanya peningkatan dan pengeluaran perusahaan terkait dengan tenaga kerja. Meskipun persentase dari total pendapatan sedikit meningkat dari 10,12% menjadi 10,67%. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan, insentif, serta imbalan pasca kerja. Sedangkan beban karyawan pada PT Indosat ini, total kompensasi dan imbalan Indosat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2003 dibandingkan pada tahun 2002. Proporsi gaji ini terhadap total kompensasi dan imbalan menurun dari 34,20% pada tahun 2022 menjadi 30,13% pada tahun 2003. Selanjutnya ada akun penghasilan pendanaan. Nah, di PT Telkomsel ini pada tahun 2003 penghasilan pendanaan dari bank ini milik negara hanya menyumbang 0,71% dari total pendapatan sebesar 1.061 miliar. Sementara pada tahun 2002 kontribusinya mencapai 596,04% dari total pendapatan sebesar 878, fluktuasi yang signifikan yang yang mungkin disebabkan oleh perubahan strategi bisnis, restrukturasi keuangan, atau faktor lain yang mempengaruhi alokasi pendapatan. Dan di akun PT Indosat ini ada penghasilan bunga, yaitu mengalami penurunan penghasilan bunga secara keseluruhan pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indosat ini memiliki pendapatan yang lebih rendah dari bunga pendapat pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penurunan itu seperti karena penurunan suku bunga, penurunan piutang usaha, dan peningkatan dari beban bunga. Selanjutnya ada akun beban atau manfaat pajak penghasilan. Yaitu ada penurunan beban pajak penghasilan sebesar 8.659 miliar pada tahun 2022 menjadi 8.586 miliar pada tahun 2003 dengan persentase terhadap pendapatan turun dari 5,88% menjadi 5,75%. Ini disebabkan oleh penurunan beban pajak kini perusahaan induk dan peningkatan manfaat pajak tangguhan entitas anak. Selanjutnya ada biaya keuangan dari PT Indosat, yaitu peningkatan biaya keuangan sebesar 4.345,014 pada tahun 2002 menjadi 4.724.906 pada tahun 2003, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya liabilitas sewa, sementara bunga pinjaman tetap stabil dan menurun kecil dalam biaya amortisasi biaya transaksi serta bunga penangguhan utang pengadaan tidak banyak mempengaruhi total biaya. Dan yang terakhir ada akun laba bersih per saham. Di PT Telkom ini peningkatan laba bersih per saham yaitu sekitar 209 miliar 49 rupiah pada tahun 2002 menjadi 247,92 miliar pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan laba bersih perusahaan sekitar dari 20.753 miliar menjadi 560 miliar. Dengan jumlah saham yang beredar tetap, kenaikan ini menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan, efisiensi biaya yang lebih baik. Dan yang terakhir di akun common size Indosat ini adalah laba per saham dan dilusian yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk ini. Ada penurunan laba per saham dasar yaitu dari 58.741 miliar pada tahun 58.741 pada tahun 2002 menjadi 55.892 pada tahun 2023.
Sebagian besar disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Analisis kompensasi ini menunjukkan bahwa proporsi laba per saham dasar terhadap laba tahun berjalan juga sedikit menurun dari 0,13% menjadi 0,11%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bentar, Dok. Berhenti aja kali ya. Mulai. 10 menit lagi. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Danila tadi. Dan di sini saya akan membandingkan analisis komparatif Telkomsel dan PT Indosat. Untuk dari PT Telkomsel tersendiri, dari nama akunnya, kas dan setara kas ini, pada analisisnya, kas dan setara kas menurun dari 31.947 miliar pada tahun 2022 menjadi 29.007 miliar pada tahun 2023. Turunan sebesar 2,94%. Penurunan ini disebabkan oleh saldo deposito yang menurun di beberapa bank, serta perubahan jumlah deposito berjangka yang tidak cukup untuk menutupi penurunan tersebut, meskipun sebagian besar akan didapatkan di bank milik negara. Untuk stabilitas penggunaan kas untuk operasional dan investasi juga mempengaruhi penurunan total kas. Kalau di PT Indosat tersendiri, pada analisnya kas dan setara kas ini, presentasi depositnya berjangka di beberapa bank pada periode tahun 2022, 2023, dan periode 2022 relatif konsisten. Namun terdapat sedikit peningkatan presentasi deposito berjangka di PT Bank Indonesia pada periode 2023 dan dibandingkan dengan periode 2022. Untuk nama akun dari aset pajak tanggungan ini, analisisnya terhadap PT Telkomsel tersendiri, aset pajak tanggungan pada tahun 2003 mencapai 4.170 miliar, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 4.117 miliar. Meskipun terjadi peningkatan sebesar 53 juta, presentasi aset pajak tanggungan terhadap total aktiva menurun dari 1,29% menjadi 0,053%. Hal ini mungkin disebabkan total aktiva menurun disebabkan oleh pertumbuhan total aktiva yang lebih signifikan daripada peningkatan aset pajak tangguhan. Untuk dari PT Indosat tersendiri, dari aset pajak tangguhan ini, saldo aset pajak tangguhan pada periode saat ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk mengurangi beban pajaknya di masa depan. Ada beberapa juga yang dapat mempengaruhi seperti imbalan kerja, piutang usaha, dan akumulasi rugi pajak. Untuk nama akun aset tidak lancar lainnya dari PT Telkomsel ini, analisisnya aset tidak lancar lainnya grup meningkatkan dari 3.663 miliar pada tahun 2022 menjadi 5.433 miliar pada tahun 2023. Naik hanya sekitar 49,96%. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan dalam izin penggunaan frekuensi dibayar di muka, klaim restorasi pajak, pajak dibayar di muka, uang jaminan, dan aset lainnya. Yang aset keseluruhannya menyumbang pada peningkatan nilai aset tidak lancar. Untuk pada PT Indosat tersendiri, dari aset tidak lancar dan lain-lain ini, analisisnya saldo lain-lain pada aset tidak lancar menunjukkan bahwa perusahaan telah mengalami peningkatan aset dan liabilitas lain yang tidak dikategorikan secara spesifik. Nama akun dari PT Telkomsel ini pada akun liabilitas pajak tangguhan, analisis liabilitas pajak tangguhan mengalami penurunan dari 1.023 miliar pada tahun 2022 menjadi 841 miliar pada tahun 2023, turun sebesar 17,79%. Turunan ini disebabkan oleh perbedaan dalam beberapa pos seperti provinsi, imbang karyawan sewa, dan instrumen keuangan lainnya. Untuk pada PT Indosat tersendiri, pada akun liabilitas pajak tangguhan ini, perusahaan sedang berusaha untuk mengendalikan pengeluarannya, bahwa terjadi penurunan kinerja keuangan yang menyebabkan pemotongan gaji dengan peningkatan saldo aset pajak tangguhan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut seperti akumulasi rugi, pajak, liabilitas sewa, dan lain-lain. Dan untuk
analisis dari Telkomsel tersendiri, dari laba ruginya, dari akun pendapatan, analisisnya pendapatan grup meningkat dari 147.366 miliar pada tahun 2022 menjadi 1.409.216 miliar pada tahun 2023, naik sebesar 1,30%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan dari lini produk utama seperti pendapatan data, internet, dan layanan teknologi informatika. Untuk dari PT Indosat tersendiri, dari akun pendapatan, pendapatan meningkat dari 46.752.309 pada tahun 2002 menjadi 51.228.782 pada tahun 2023, sekitar 9,57%. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan layanan seluler, terutama pendapatan dari layanan data yang meningkat secara signifikan. Selain itu, pendapatan dari layanan lain seperti jasa nilai tambah dan telepon juga turut memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Untuk pada telekomunikasi Indonesia dari laporan laba rugi, nama akun beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi pada analisisnya, beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi naik dari 38.184 miliar pada tahun 2022 menjadi 39.718 miliar pada tahun 2023, meningkat sebesar 4,02%, menyebabkan antara lain adalah kenaikan beban pemakaian frekuensi radio sewa musim. Untuk pada PT Indosat tersendiri, beban penyelenggara jasa ini persentase biaya hak penggunaan frekuensi rasio pada periode 2023 lebih kecil dibandingkan dengan periode 2022, yaitu 31,99% dibanding dengan 34,44%. Ini menunjukkan bahwa proporsi biaya Baik, di sini kita akan membahas tentang rasio di analisis laporan keuangan pada PT Telkom dan PT Indosat. Di sini ada 4 rasio. Yang pertama ada rasio probabilitas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio likuiditas, dan terakhir ada rasio solvabilitas. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang rasio probabilitas. Nah, rasio probabilitas ini adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap penjualan aset, ekuitas, atau modal yang digunakan. Rasio ini memberikan wawasan tentang efisiensi operasional perusahaan dan kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan. Jadi rasio probabilitas ini untuk mencari sebuah keuntungan atau untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, di rasio probabilitas ini ada 4. Yang pertama itu laba bersih atau net profit margin, yaitu ya rasio yang mengukur bagian laba bersih dari setiap rupiah pendapatan. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang rasio PT Telkom ya. Pertama di sini untuk mencari margin kita cukup tahu untuk rumus, yaitu earning after interest tax ini dibagi dengan penjualan. Jadi earning after tax tadi 3228 tadi dibagi dengan penjualan 149,216 ini dapatnya itu 21,58% di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022 itu tinggal 27,680 dibagi dengan 147,306 dapatnya 18,79%. Selanjutnya ada ROI, yaitu return on investment, yang merupakan mengukur keuntungan dari setiap rupiah investasi. Nah, untuk mencari ROI ini kita tinggal mengurangi earning after interest and tax ini dibagi dengan total aktiva. Jadi tahun 2023 ini 3228
08 dibagi 287.042 dapatnya 11,22%. Itu untuk tahun 2023. Dan untuk tahun 2022 kita tinggal bagiin aja 27.680 ini dibagi dengan 275.192. Dapatnya 10,06%. Selanjutnya ada ROE yaitu return and equity yang merupakan untuk mengukur keuntungan dari setiap rupiah modal. Nah, untuk menentuin ROE ini, kita tinggal membagiin earning after interest and tax ini dengan total equity. Jadi, di tahun 2023 ini, earning after interest N-Tex-nya ini 32.208 dibagi dengan 156.562 dapatnya 20,57%. Untuk di tahun 2022 kita tinggal bagiin 2780 ini dibagi dengan 149,262 dapatnya 18,54%. Dan yang terakhir ini untuk rasio laba per lembar saham biasa. Untuk menentuin laba per lembar saham biasa ini, kita tinggal bagiin laba tahun berjalan yang didistribusikan pada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Seperti tahun 2023 ini ada 24.560 dibagi 990,2 dapatnya 0,24792.999. Untuk di tahun 2022 kita tinggal bagiin aja 4,72340 ini dibagi dengan 99,02 dapatnya 0,209494906. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Di rasio aktivitas ini ada 7 ya. Untuk mengetahui sebelum penjelasan tentang perhitungannya, kita harus tahu nih rasio aktivitas itu apa. Jadi rasio aktivitas ini merupakan metrik keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola operasinya. Rasio ini fokus pada perputaran aset, yaitu seberapa cepat atau sering aset tertentu digunakan dalam siklus operasional perusahaan. Nah, pertama ini untuk rasio aktivitas pertama ada risk payable turnover. Untuk menentukan risk payable turnover ini di tahun 2003 kita tinggal bagiin aja penjualan dibagi dengan piutang. Nah, jadi penjual di tahun 2003 penjualan sebesar 149.216 dibagi dengan piutang 9,650 hasilnya 15 kali. Sedangkan untuk tahun 2002 penjualan 147.306 dibagi dengan piutang 8.571 dapat hasilnya 17 kali. Selanjutnya yang kedua ada days of risk payable yaitu untuk mendapatkan hasil days of risk payable ini kita tinggal bagiin jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang yang tadi. Jadi kan jumlah hari dalam 1 tahun itu kan ada 365 hari. Jadi 365 hari dibagi dengan 15 untuk tahun 2003 hasilnya 24 hari dan di tahun 2022 yaitu 365 dibagi 17 hasilnya 21 hari. Yang ketiga ada inventory turnover. Untuk mendapatkan inventory turnover yaitu rumusnya penjualan itu sales dibagi dengan persediaan. Nah, penjualan di tahun 2023 itu kan 149.216 dibagi dengan persediaan 997 hasilnya 150 kali. Dan di tahun 2022 penjualan itu 147.306 ini dibagi dengan persediaan yang yaitu 1.144 hasilnya 129 kali. Dan yang keempat ada days of inventory yaitu dengan jumlah hari dalam 1 tahun tadi kita bagi dengan perputaran inventory yang tadi kita hitung. Jadi kan jumlah hari dalam 1 tahun itu juga 365 kan. Jadi di tahun 2003 itu 365 dibagi dengan perputaran inventory yang tadi 150 hasilnya 2 hari. Untuk di tahun 2022 tinggal 365 ini tadi dibagi dengan perputaran inventory tadi 129 hasilnya 3 hari. Yang kelima ada perhitungan working capital turnover. Untuk mendapatkan perhitungan ini kita perlu mengetahui rumusnya yaitu dengan penjualan dibagi dengan total aktif pelancar yang telah dikurangi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Jadi penjualan
Ini di tahun 2003 itu kan 149.216, kita bagi dengan total aktif lancar 55.613 dikurang jumlah liabilitas jangka pendek 71.568. Hasilnya yaitu 9 kali untuk di tahun 2023. Sedangkan untuk di tahun 2022 kita tinggal bagiin aja 147.306 ini dibagi dengan 55.057 dikurang 70.388, hasilnya 10 kali. Yang keenam ada fixed asset turnover ini yaitu penjualan sales dibagi dengan total aktiva tetap. Jadi total aktiva tetap di tahun 2003 itu 149.216 dibagi dengan total aktiva dibagi dengan total aktiva yaitu 231.429, hasilnya 0,64 kali. Untuk di tahun 2022 tinggal membagikan 147.306 dibagi dengan 220.135 yaitu 0,66 kali. Dan yang terakhir ada asset turnover yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva yaitu jadi penjualan di tahun 2003 149.216 tadi dibagi dengan total aktiva 287.0642 hasilnya 0,51 kali. Dan di tahun 2022 penjualannya kan 147.306 dibagi dengan total aktiva 257.192 hasilnya 0,53 kali. Itu untuk perhitungan rasio aktivitas dan probabilitas di PT Telekomunikasi atau Telkom. Selanjutnya kita akan menghitung rasio probabilitas dan rasio aktivitas pada perusahaan Indosat. Nah, hampir sama dengan rumus tadi, kita tinggal perbedaannya itu apa ya, hitungan pendapatan rasio di tahun di PT Indosat. Jadi di sini ada margin laba bersih tadi kita bagi. Untuk menentukan margin laba bersih ini kita tinggal bagi earning after interest and tax-nya dengan penjualan, yaitu dapat di tahun 2003 sebesar 21,58 dan di tahun 2022 yaitu 18,79. Sedangkan ROI pada PT Indosat ini dengan membagi earning after interest and tax-nya ini dengan total aktiva dengan dapat hasil 11,22% di tahun 2022, sedangkan di 2003, sedangkan di tahun 2002 mendapatkan hasil 10,06%. Sedangkan ROE di tahun 2023 untuk mendapatkan ROE ini kita tinggal bagiin earning after interest and tax tadi juga dibagi dengan total equity yaitu dapat hasil sebesar 20,57%. Sedangkan di tahun 2002 kita dapat hasil 18,54%. Selanjutnya yang keempat adalah laba per lembar saham biasa. Nah, untuk menentukan laba per lembar saham biasa ini kita tinggal bagiin laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Laba per lembar saham biasa, yaitu laba tahun berjalan tadi didistribusikan kepada entitas dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Jadi, di tahun 2023 dapatnya 0,479249 dan di tahun 2002 itu dapatnya 0,209494606. Itu di tahun itu di PT Indosat. Sekarang untuk PT Indosat perhitungan rasio aktivitas dengan rumus yang sama tapi dengan angka yang berbeda. Kita tinggal bagiin juga rasio penjualan atau sales dibagi dengan piutang dapatnya di tahun 2023 itu 15 kali, tahun 2022 itu 17 kali. Sedangkan untuk di desk of inventory
Days of receivable, kita tinggal bagiin juga jumlah hari dalam satu tahun tadi dibagi dengan perputaran piutang yang awal kita hitung. Nah kan satu hari itu kan 365, terus kita bagi dengan perputaran piutang tadi yaitu 15. Jadi 365 dibagi 15 yaitu 24 hari untuk di tahun 2003. Sedangkan untuk di tahun 2022 kita tinggal bagi aja 365 dibagi 17 dapatnya 21 hari. Yang ketiga ada inventory turnover, yaitu kita tinggal bagiin aja penjualan dengan persediaan. Nah, penjualan ini kita bagiin dan hasilnya itu 150 untuk di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022 tinggal menjual penjualan tadi dibagi dengan persediaan dapatnya 129 kali. Selanjutnya yang keempat ada days of inventory, yaitu dengan untuk rumusnya ada jumlah hari dalam satu tahun tadi dibagi dengan perputaran inventory yang awalnya kita hitung. Jadi jumlah hari dalam satu tahun itu 365 dibagi dengan perputaran inventory 2023 yaitu 150. Jadi 365 dibagi 150 itu 2 hari. Sedangkan di tahun 2022 365 tadi dibagi dengan 129 hasilnya 3 hari. Yang ketiga ada working capital turnover. Kita untuk menentuin itu tinggal penjualan dibagi dengan total aktiva lancar dikurang dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Jadi sales kita bagiin di tahun 2003 dibagi dengan total aktiva lancar dikurang jumlah liabilitas jangka pendek hasilnya 9 kali di tahun 2003, sedangkan di tahun 2022 yaitu 10 kali. Yang keenam ada fixed asset turnover, yaitu tinggal kita bagiin aja penjualan dibagi total aktiva lancar pada PT Indosat di tahun 2003 yaitu 0,64 kali, di tahun 2022 itu 0,66 kali. Dan yang terakhir ada aset turnover, yaitu dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Jadi di PT Indosat itu di tahun 2003 hasilnya 0,51 kali dan di tahun 2002 itu 0,53 kali. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Baik, baik, di sini saya akan melanjutkan atas tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Untuk rasio likuiditas ini ada terdapat beberapa rasio-rasio. Yang pertama itu rasio lancar. Nah, di dalam rasio lancar itu ada komponen laporan keuangan. Nah, di dalam komponen laporan keuangan ini ada dua, total aktif lancar dan total utang lancar. Untuk total aktif lancar pada tahun 2023 itu senilai 55.613. Untuk 2022 itu 55,057. Nah, total utang lancar pada tahun 2023 itu dengan senilai 71,5068. 70,388 pada tahun 2022. Untuk cara penghitungnya sendiri itu total aktif lancar dibagi dengan total utang lancar. Seperti contohnya pada tahun 2023 ini, nah itu kan ada total aktif lancar itu kan 55,613. Nah, di situ langsung dibagi dengan total utang lancar pada tahun 2023 juga. Nah, itu senilai 71,568. Nah, ketemunya itu 0,777 kali. Nah, untuk rasio yang kedua itu adalah rasio cepat. Di dalam komponen laporan keuangan di rasio cepat itu ada tiga, total aktif lancar, total utang lancar, dan sediaan. Nah, dalam ini total aktif lancar itu dengan nilai 55,631. Nah, untuk pada tahun 2022 itu 55,057. Nah, begitu seterusnya untuk penghitungannya. Untuk cara penghitungnya sendiri di sini pada tahun 2023 itu kan ada contohnya itu. Nah, dari total aktiva lancar dikurangi total utang dikurangi sediaan lalu dibagi dengan total utang lancar. Nah, contohnya pada tahun 2023 itu kan total aktiva lancarnya itu kan nilainya 55,631 terus dibagi dengan sediaan dengan nilai 9,97 lalu dibagi dengan total utang lancar yaitu dengan 71,56. Nah, hasilnya itu 0,638 kali. Nah, begitu juga dengan tahun pada 2022. Untuk rasio yang ketiga itu rasio cash. Dalam komponen laporan keuangan, rasio cash itu ada tiga.
Ada total aktiva lancar, total utang lancar, dan kas. Untuk total aktiva lancar di sini dengan nominal pada tahun 2023 itu 55,613. Untuk 2022 55,057. Nah, untuk total utang lancar pada tahun 2023 itu 71,568. Untuk 2022 70,388. Yang kas pada tahun 2023 itu 29,007. Untuk 2022 31,947. Nah, untuk cara penghitungnya sendiri, nah itu kan pada tahun 2023 dengan caranya itu pada kas itu dibagi dengan total utang lancar. Nah, jadi pada kas itu kan pada tahun 2023 itu kan ada 29,07. Nah, itu langsung dibagi dengan 71,568. Dan begitu juga dengan cara pada tahun 2022 untuk cara pengerjaannya. Nah, untuk rasio yang keempat itu adalah rasio pemutaran kas. Pada komponen laporan keuangan rasio pemutaran kas ini ada 3. Total aktiva lancar juga, total utang lancar, dan yang terakhir itu penjualan sales. Penjualan atau sales. Untuk total aktiva lancar itu nominalnya sama seperti yang di atas. Di sini hanya membedakan adalah menambah lagi penjualan sales dengan nominal 149,216. Untuk pada tahun 2022 itu 147,306. Nah, untuk cara penghitungannya sendiri di sini itu penjualan atau sales ini nanti dibagi dari hasil pengurangan total aktiva lancar dan total utang lancar. Nah, di sini kan untuk cara penghitungannya dari 2023 itu kan penjualan dulu, penjualan sales, nanti hasilnya itu dibagi dengan pengurangan total aktiva lancar dan total utang lancar itu 55,613 dikurangi 71,568 yang ditemukan hasilnya 9,352. Begitupun dengan penghitungan pada tahun 2022. Untuk yang nomor 5 itu inventory to net working capital. Nah, itu di situ ada komponen laporan keuangan ada 3. Total aktiva lancar, total utang lancar, dan sediaan. Nah, untuk total aktiva lancar dan total aktiva utang lancar itu sama kayak tadi nominalnya. Di sini ada penambahan sediaan, yaitu dengan nominal 9,97. Untuk tahun 2022 itu 1,144. Untuk cara penghitungannya sendiri itu sediaan dibagi hasil pengurangan dari total aktiva lancar dan total utang lancar. Nah, seperti contoh pada tahun 2023 ini ditemukan nilai dengan 0,624 kali. Nah, selanjutnya untuk perhitungan solvabilitas. Nah, untuk kita mengetahui apa sih solvabilitas itu, batas solvabilitas adalah pengukuran yang ditunjukkan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban berupa utang atau pinjaman dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sederhananya, rasio solvabilitas adalah metrik untuk mengukur kesehatan perusahaan dari sisi kemampuan membayar tangguhan atau utang-utang perusahaan. Nah, di sini ada beberapa bentuk rasio-rasionya. Nah, itu yang pertama ada debt to assets ratio. Di sini ada komponennya laporan keuangan itu ada 2, total debt dan total aset. Nah, dari total debt ini ada 200 pada tahun 2023 ini 130,48, pada tahun 2022 itu 125,93 dan begitu ke bawahnya. Untuk penghitungannya pada tahun 2023, nah, untuk yang kedua itu debt to equity ratio. Nah, di sini ada 2 komponen laporan keuangannya. Yang pertama itu total debt dan juga total equity. Nah, untuk jumlah dari tahun 2023 total debt itu 130,48, pada tahun 2022 itu 125,93. Nah, total equity-nya pada tahun 2023 itu 156,562 dan pada tahun 2022 itu 149,262. Untuk penghitungannya pada tahun 2023 ini total debt dibagi dengan total equity. Nah, pada contohnya pada tahun 2023 ini 130,48 dibagi dengan 156,562. Nah, ketemunya di sini 83,34%. Untuk penghitungan yang ketiga ini long term debt to equity ratio. Komponen laporan keuangan di sini ada 2, long term debt dan
total equity. Nah, di sini pada long term debt ini pada tahun 2023 itu dengan senilai nominal 58,912, untuk tahun 2022 55,542, dan begitu ke bawahnya. Untuk cara penghitungnya sendiri sama seperti yang di atas. Long term debt ini dibagi dengan total equity. Nah, seperti contohnya di bawah ada cara penghitungannya. Untuk yang keempat itu terms interest earned. Nah, di sini ada dua komponen laku keuangan itu, ada dua, earning before interest and tax dan beban bunga. Untuk earning before interest and tax itu dengan nominal pada tahun 2023 itu 40,794, untuk tahun 2022 36,339. Nah, untuk beban bunga sendiri di sini minus 4,652. Untuk tahun 2023 itu minus 4,033. Cara penghitungannya masih sama kayak yang di atas. Earning before interest and tax ini dibagi dengan beban bunga. Nah, untuk perhitungannya di bawah. Pada tahun 2023 ini kan earning before interest ini kan nilainya nominalnya itu 40,794. Nah, itu dibagi dengan beban bunganya pada tahun 2023-nya. Nah, itu 4,652. Nah, di sini ketemu dengan 9 kali. Untuk penghitungan yang nomor 5 itu fixed charger coverage. Komponen laporan keuangan di sini ada 3, earning before interest and tax, terus beban bunga, sama liabilitas sewa. Untuk earning before interest tax itu sama kayak di atas nominalnya. Untuk beban bunga juga sama yang di atas. Di sini hanya pertambahan ada liabilitas sewa. Nah, di sini liabilitas sewa dengan nominal pada tahun 2023 itu 14,850. Untuk tahun 2022 itu 13,736. Nah, cara penghitungannya di sini itu earning before interest ini ditambah dengan beban bunga, terus nanti ditambah lagi dengan liabilitas sewa. Nah, untuk cara penghitungannya ada di bawahnya itu. Nah, ini nanti akan ketemu 48 kali. Nah, ini cara penghitungannya di terkait rasio likuiditas dan solvabilitas di perusahaan Telkom. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui perhitungan dari perusahaan Indosat terkait dengan likuiditas dan rasio solvabilitasnya. Nah, untuk likuiditas di sini pada perusahaan Indosat sama kayak tadi, penghitungan rasio lancarnya. Di sini ada total aktif lancar dan total utang lancar. Nah, pada PT Indosat ini total aktif lancarnya itu 15,479.659 sekian. Nah, sama dengan total utang lancarnya juga 34.134.300 sekian. Nah, pada tahun cara penghitungannya sendiri itu total aktif lancar dibagi dengan total utang lancar. Tidak beda jauh dengan yang tadi samaannya. Nah, di sini kan total aktif lancar itu kan udah ketemu nilainya 15 sekian dengan total utang lancar sekian 34 sekian. Nah, nanti kan dibagi. Nah, di sini ketemu 0,453 kali. Untuk penghitungan yang kedua itu rasio cepat. Total aktif lancar, total utang lancar, dan sediaan. Nah, di sini kan total aktif lancar kan sudah ketemu dengan nominal 15 sekian, pada tahun 2022 juga 18 sekian. Total utang lancar pada tahun 2023 kan 34 sekian, untuk tahun 2022 kan 35 sekian. Untuk sediaannya itu 2.226 428, 73,277 sekian. Nah, untuk cara penghitungannya juga tidak beda jauh dengan yang tadi di atas. Nah, ketiga itu rasio cash. Rasio cash komponen laporan keuangan ini ada 3, total aktif lancar, total utang lancar, dan kas. Nah, untuk total aktif lancar dan total utang lancar kan tidak beda ya nominalnya, sama kayak yang di atas tadi. Cuma di sini ada ketambahan kas. Nah, di sini kas itu pada tahun 2023 itu dengan nilai nominal 5 sekian, dan tahun 2022 itu 9 sekian. Untuk cara penghitungannya juga, ini total aktif lancar dibagi dengan total utang lancar. Nah, di sini akan ketemu
0,152 kali. Begitupun juga penghitungannya pada tahun 2022. Untuk yang keempat, itu rasio pemutaran kas. Nah, di sini komponen laporan keuangan rasio pemutaran kas itu ada 3. Total aktiva lancar, total utang lancar, dan penjualan atau sales. Untuk total aktiva lancar itu sama total utang lancar itu kan sama kayak yang di atas tadi nominalnya. Nah, di sini ada ketambahan penjualan atau sales. Dengan nominal 51 sekian, pada tahun 2002 itu 46.000 sekian. Nah, untuk cara penghitungannya di sini, penjualan atau sales ini nanti dibagi dengan pengurangan hasil total rasio lancar dan total utang lancar. Seperti contoh yang perhitungannya begitu. Nanti akan ketemu dengan 2,746 kali. Untuk yang kelima itu inventory itu net working capital. Nah, di situ ada komponen laporan keuangannya. Di situ ada total aktiva lancar, total utang lancar, dan sediaan. Total aktiva lancar dan total utang lancar itu kan masih sama kayak di atas. Di sini hanya menambahkan satu sediaan, yaitu ketemu dengan nominal 226,428. Nah, untuk tahun 2022 itu 73,277 sekian. Cara penghitungannya di sini, jadi sediaan di sini nanti akan dibagi dengan pengurangan hasil pengurangan dari total aktiva lancar dan total utang lancar. Nanti akan ketemu 0,012 kali. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung dari rasio solvabilitas dari perusahaan PT Indosat tersebut. Nah, untuk perhitungan dari PT Indosat pada rasio solvabilitas ini, yang pertama itu debt to asset ratio. Di sini ada 2 komponen laporan keuangannya. Yang pertama itu total debt dan total aset. Nah, yang untuk mengetahui total debt itu pada tahun 2023 itu ada 81 sekian, untuk 2022 itu 82 sekian. Untuk total asetnya juga sama, 34 sekian dan 35 sekian. Cara penghitungannya kita tinggal membagikan. Jika sudah menemukan nilai dari total debt dan total aset itu, jadi total debt dibagi dengan total aset. Nah, nanti akan total debt dan total aset ini setelah dibagi, itu akan ketemu penghitungannya. Di sini pada tahun 2023 itu ketemu 237,34%. Begitu juga penghitungannya pada tahun 2022. Nah, yang kedua itu debt to equity ratio. Nah, di sini ada 2 komponen laporan keuangannya, yaitu total debt dan total equity. Nah, untuk total debt itu sama kayak yang di atas, poinnya apa? Nominalnya 81 sekian, pada tahun 2022 itu 82 sekian. Untuk total equity-nya itu 33 sekian, untuk tahun 2022-nya 31 sekian. Cara penghitungannya masih sama kayak total debt ratio kayak yang di atas. Jadi total debt itu dibagi dengan total equity. Nah, di sini ketemu dengan 240,33%. Ya, ketika long term debt to equity ratio. Di sini ada komponen laporan keuangannya, yaitu ada 2, long term debt dan total equity. Untuk long term debt itu diketahui pada tahun 2023 itu dengan total 46,879 sekian. Untuk tahun 2022 itu 46,414 sekian. Untuk total equity-nya sendiri itu pada tahun 2023 itu ada 33,708 sekian, dan untuk tahun 2022 itu 31,368 sekian. Nah, cara penghitungannya long term debt ini dibagi dengan total equity. Nah, penghitungannya pada tahun 2023 berarti 46,879 sekian itu dibagi dengan 33 sekian. Nah, di sini ketemu 139,07%. Itu yang keempat, dim interest in earned. Itu ada 2, yaitu earning before interest and tax dan juga beban bunga. Untuk earning before interest tax ini dengan pada tahun 2023 itu ada 5,930 sekian, dengan tahun 2022 itu 6,535 sekian. Nah, beban bunganya itu 4,724 sekian, dan pada tahun 2022 itu
minus 4,3445 sekian. Cara penghitungannya itu sama, masih dibagi earning before interest and tax, ini dibagi dengan beban bunga seperti contoh di bawah ini. Berarti poinnya 5,931%, 5,931 itu dibagi dengan 4 minus 4,724. Nah, di sini ketemunya 1 kali atau 1,225547. Untuk yang kelima itu fixed charge coverage. Dan di sini ada komponen laporan keuangannya. Di situ ada 3. Ada earning before interest and tax dan beban bunga sama liabilitas sewa. Nah, di sini kan earning before interest tax itu dengan nominal pada tahun 2023 itu 5,931 sekian. Nah, untuk tahun 2022-nya itu 6,535 sekian. Untuk beban bunganya juga 4, sekian. Pada tahun 2022 juga 4, sekian. Untuk liabilitas sewa itu 32, sekian dan juga 2022 24, sekian. Untuk cara penghitungannya sendiri di sini itu earning before intake itu nanti ditambah dengan beban bunga sama liabilitas sewa. Nah, di sini ketemu dengan 33,325,956,20, yaitu kita diambil 3 kali cara penghitungannya. Jadi itu penjelasan untuk terkait dari likuiditas dan solvabilitas atas perusahaan Telkom dan Indosat. Nah, di sini kita akan merangkum hasil pengukuran rasio dari PT Telkom Indonesia dengan PT Indosat. Nah, di sini pertama itu ada jenis rasio probabilitas. Ya, pertama itu ada net profit margin. Di PT Telkom Indonesia ini mengalami peningkatan yaitu dari 21,58% menjadi 18,79%. Sedangkan di PT Indosat mengalami penurunan dari 9,32% menjadi 11,49%. Yang kedua ada return on investment di PT Telkom Indonesia ini mengalami peningkatan dari 11,22% menjadi 10,06%. Sedangkan di PT Indosat mengalami penurunan dari 4,16% di tahun 2003 dan menjadi 4,720% per tahun 2002. Yang ketiga ada return in equity di PT Telkom ini mengalami peningkatan dari 20,57% menjadi 18,54%. Dan di PT Indosat ini mengalami penurunan dari 14,17% menjadi 17,12%. Yang keempat ada earning per share of common stock mengalami peningkatan juga dari 0,2479 menjadi 0,2094 dan pada PT Indosat mengalami penurunan juga dari 0,005 menjadi 0,058. Yang kedua yaitu jenis rasio aktivitas. Yang pertama ada risk payable turnover. Ini mengalami penurunan dari 15 kali menjadi 17 kali pada Telkom Indonesia, dan pada PT Indosat mengalami penurunan juga dari 19 kali menjadi 21 kali. Yang kedua days of risk payable di PT Telkom ini mengalami peningkatan dari 24 hari menjadi 21 hari dan di PT Indosat mengalami peningkatan dari 19 hari menjadi 17 hari. Yang ketiga, inventory turnover dari PT Telkom Indonesia itu sendiri mengalami peningkatan yang signifikan dari 150 kali menjadi 129 kali. Dan di PT Indosat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 229 kali dari tahun 226 kali di tahun 2003 menjadi 628 kali tahun 2022. Yang keempat ada days of inventory, yaitu mengalami penurunan dari 2 hari di Telkom Indonesia menjadi 3 hari di tahun 2022. Dan di PT Indosat ini sendiri tidak mengalami perubahan signifikan dari 2 hari tetap menjadi 2 hari. Dan yang kelima, working capital turnover ini mengalami penurunan dari 9 kali menjadi dari 2003 itu 9 kali menjadi 10 kali. Terus di PT Indosat ini sendiri mengalami
penurunan dari 2,71 kali peningkatan dari 2,71 kali menjadi 2,74 kali. Di yang keenam itu fixed asset turnover ini mengalami penurunan dari 0,66 kali menjadi 0,64 kali, dan di PT Indosat ini mengalami peningkatan dari 0,49 menjadi 0,51 kali. Dan di ketiga yaitu total asset turnover ini mengalami penurunan dari 0,53 kali menjadi 0,51 kali, dan di PT Indosat ini mengalami peningkatan dari 0,41 kali menjadi 0,44 kali. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rido. Oke, di sini pada jenis rasio likuiditas dari current ratio pada PT Indosat PT Telkomsel itu 0,77 kali naik pada tahun 2002 itu pada 0,782 kali. Untuk pada PT Indosat itu dari 458 kali menjadi 520 kali, di sini mengalami penurunan. Untuk quick ratio dari PT Telkomsel itu pada tahun 2023 dan tahun 2022 itu mengalami penurunan dari 638 menjadi 765 kali. Nah, untuk dari PT Indosat sendiri di sini mengalami penurunan juga, yaitu pada tahun 2022 itu 518 menjadi 446 kali pada tahun 2023. Untuk cash ratio di sini pada tahun 2023 itu 405 kali. Nah, di sini pada tahun 2022 itu 453 kali. Nah, di sini mengalami penurunan. Oh, pada PT Indosat di sini ada 0,152 kali untuk tahun 2023 dan 2022-nya itu 265 kali mengalami penurunan. Rasio perputaran kas. Untuk rasio perputaran kas di sini itu 9,352 kali. Untuk pada tahun 2022 itu 608 kali, dan di sini mengalami penurunan. Untuk PT Indosat itu 2,746 kali sama dengan 2791 kali mengalami penurunan. Yang lima itu inventory to NWC itu 0,624 pada tahun 2003, dan untuk tahun 2022 itu 0,074, dan di sini mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk pada PT Indosat sendiri itu 0,12 untuk pada tahun 2023, dan untuk tahun 2022 itu 0,004 pada tahun 2022. Di sini mengalami kenaikan. Untuk yang selanjutnya itu jenis rasio solvabilitas. Dan di sini jenis rasio solvabilitas itu debt to asset ratio itu atau DAR itu pada PT Telkomsel itu mengalami penurunan yang tidak begitu banyak, tapi mengalami penurunan. Pada tahun 2003 itu 45,46%, dan pada tahun 2002 itu 45,76%. Nah, untuk pada PT Indosat sendiri itu 237,34%, mengalami kenaikan pada tahun 2003, pada tahun 2022 itu 229,38%. Untuk debt equity atau rasio DER itu mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2022. Di sini nominalnya itu 83,34% dan 84,37%. Untuk PT Indosat itu mengalami penurunan juga dari 240% 33% menjadi 262,33%. Untuk long term debt to equity ratio ini mengalami kenaikan, tapi tidak begitu banyak, hanya sedikit, dari 37,63% menjadi 37,7121%. Untuk pada PT Indosat sendiri itu dari 139,07% ke 147,97%, dan ini mengalami. Untuk itu pada tahun 2000 pada PT Telkomsel pada tahun 2003 itu ada 9 kali. Untuk tahun 2002 juga 9 kali, dan di sini tidak ada turun atau naik standar. Untuk pada PT Indosat itu ada pada tahun 2023 itu 1 kali, pada tahun 2022 itu 2 kali, dan di sini mengalami penurunan. Untuk fixed charge coverage ini pada tahun PT Telkomsel pada tahun 2023 itu ada 48 kali. Nah, untuk pada tahun 2022 itu 43. Nah, untuk PT Indosat sendiri itu pada tahun 2023 itu 33 kali, untuk tahun 2022 itu 30 kali, dan di sini mengalami kenaikan juga.
Selanjutnya ada pembahasan tentang analisis SWOT pada PT Telkom dan PT Indosat. Di sini pertama kita menganalisis SWOT pada rasio dari PT Telkom Indonesia dan PT Indosat. Pertama itu ada kekuatan atau strength-nya ini di PT Telkom ini. Yang pertama ada profitabilitas tinggi, yaitu disebabkan oleh PT Telkom Indonesia memiliki margin keuntungan net yang tinggi sebesar 21,58% pada tahun 2023, serta return on investment atau ROE dan return on equity atau ROE yang meningkat. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang signifikan. Yang kedua itu karena aktivitas yang baik. Perusahaan memiliki turnover yang baik pada aset lancar dan inventory, serta memiliki kemampuan untuk mengelola aset tetap, mengelola sumber daya dengan baik. Yang ketiga itu sistem keuangan yang kuat. PT Telkom Indonesia ini sendiri memiliki rasio likuiditas yang baik dengan current ratio dan quick ratio yang lebih dari 0,6%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengolah kas aset lancar dengan baik. Sedangkan di PT Indosat sendiri juga ada tiga kekuatan. Yang pertama itu ada aktivitas operasional efisien, diakibatkan tingginya rasio receivable atau turnover, yaitu sebesar 19 kali, dan inventory turnover ini 226 kali. Ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengolahan piutang dan persediaan. Yang kedua itu pengolahan aset yang baik. Ini disebabkan oleh peningkatan rasio fixed asset turnover ini sebesar 0,51 kali dari 0,49 kali. Dan total aset turnover itu dari 0,44 kali dari 0,41 kali. Ini menunjukkan penggunaan aset yang lebih efektif dalam menghasilkan pendapatan. Yang ketiga yaitu fixed charge coverage yang tinggi, yaitu disebabkan oleh rasio fixed charge coverage meningkat dari 30 menjadi 33 kali. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tetapnya dengan baik. Yang kedua itu ada analisis SWOT pada weakness atau kelemahan. Di PT Telkom itu sendiri ada tiga, yaitu ketergantungan pada utang. Perusahaan memiliki rasio utang terhadap aset yang tinggi sebesar 45,46% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan ketergantungan perusahaan pada pinjaman untuk mengolah operasional dan investasi. Yang kedua itu rasio solvabilitas yang kurang baik. PT Telkom Indonesia ini memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi sebesar 83,34% pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola utang dan ekuitas dengan kurang baik. Yang ketiga itu ketergantungan pada investasi. Nah, perusahaan Telkom ini memiliki rasio turnover aset yang relatif rendah sebesar 0,51 kali pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan PT Telkom ini pada investasi untuk meningkatkan pertumbuhan. Sedangkan di PT Indosat sendiri ada tiga kelemahan juga. Yang pertama itu penurunan probabilitas. Nah, penurunan ini disebabkan oleh penurunan net profit margin, yaitu sebesar 9,34% dari 11,49% turn investment, yaitu 4,16 dari 4,72% dan return on equity dari 17% dari 17,12%. Ini menunjukkan penurunan dalam efisiensi perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua itu likuiditas yang lemah. Di PT Indosat ini karena aset rasionya turun menjadi 0,453 kali dari 0,50 kali. Dan quick ratio ini juga turun menjadi 0,446 kali dari 0,518 kali. Dan cash rasio turun menjadi 0,152 dari 0,265 kali, menunjukkan potensi kesulitan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga itu ada rasio solvabilitas yang tinggi disebabkan oleh debt to asset ratio menjadi 237,34% dan debt atau equity ratio menjadi 240,33%. Yang tinggi menunjukkan ketergantungan besar pada utang yang bisa beresiko bagi stabilitas keuangan jangka panjang. Yang ketiga itu SWOT pada opportunity atau peluang. Di PT Telkom itu sendiri ada tiga peluang. Yang pertama inovasi. Yang pertama itu ada inovasi teknologi yang diadopsi
teknologi baru seperti 5G dapat membuka peluang bagi PT Telkom itu sendiri untuk menawarkan layanan baru dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, di PT Telkom bisa menjelajahi pasar baru atau memperluas cakupan layanan ke wilayah yang belum tersentuh. Yang ketiga itu perusahaan atau PT Telkom ini dapat memperluas jangkauan pasarnya ke daerah-daerah yang belum terlayani dengan baik atau dengan meluncurkan produk dan layanan baru yang menarik bagi segmen pasar baru. Sedangkan di PT Indosat ini ada dua, yaitu ada penggunaan aset yang lebih efisien dengan peningkatan total asset turnover dan fixed asset turnover ini membuka peluang bagi perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan asetnya. Dan yang kedua itu potensi peningkatan pendapatan dengan peningkatan total asset turnover dan fixed asset turnover ini membuka peluang bagi perusahaan atau PT Indosat ini untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan asetnya. Dan yang terakhir ada ancaman atau trends-nya di PT Telkom ini di tiga juga. Yang pertama ada industri telekomunikasi Indonesia ini kan memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat ya. Jadi dengan persaingan yang ketat ini, PT Telkom ini dengan banyak menawarkan produk dan layanan serupa. Dan yang kedua itu, teknologi telekomunikasi berkembang pesat. Jadi sehingga perusahaan atau PT Telkom ini perlu terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap kompetitif atau bersaing. Yang ketiga itu perusahaan atau PT Telkom ini mengikuti peraturan pemerintah dapat berdampak signifikan pada bisnis perusahaan seperti perubahan tarif telekomunikasi atau kewajiban untuk menyediakan layanan tertentu. Dari PT Telkom itu sendiri ada dua, yaitu ada ketergantungan pada utang. Rasio utang yang tinggi atau debt to asset ratio dan debt equity ratio ini bisa menjadi ancaman jika terjadi penurunan dalam kondisi pasar atau peningkatan suku bunga yang dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan. Dan yang kedua ada penurunan likuiditas, yaitu turunnya rasio likuiditas menunjukkan risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang bisa mengganggu operasional harian perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya untuk membahas tentang SWOT, analisis narasi, common size, dan komparatif pada PT Telkom Indonesia dan PT Indosat. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari SWOT atau analisis narasi dari common size dari PT Telkomsel Indonesia dan PT Indosat. Untuk dari segi kekuatannya itu di sini dari PT Telkomsel Indonesia itu ada tiga. Yang pertama itu pertumbuhan laba. Terdapat peningkatan yang signifikan dari laba bersih perusahaan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mencerminkan kinerja perusahaan yang kuat dalam menghasilkan laba. Nah, yang kedua itu peningkatan aset tetap atau aset tetap perusahaan mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan investasi berlanjutan dalam infrastruktur telekomunikasi. Untuk yang ketiga, pertumbuhan pendapatan grup mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 terutama dari lini produk utama perusahaan. Nah, untuk dari PT Indosat sendiri itu jaringan yang luas, dari kekuatannya itu ada satu jaringan yang luas dan kuat. PT Indosat memiliki jaringan telekomunikasi yang kuat dan terbesar yang terluas di Indonesia. Dengan jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia ini akan memberikan Indosat keunggulan kompetitif dalam menyediakan layanan telekomunikasi kepada pelanggannya. Untuk yang kedua, merek yang kuat dan terkenal. Nah, PT Indosat kan juga mempunyai merek yang ternama dan terkenal di Indonesia dengan reputasi yang baik dan menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas. Ini membuat Indosat lebih mudah untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lamanya. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia yang mumpuni atau SDM. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman. Yang ini adalah merupakan aset penting bagi perusahaan. Nah, untuk yang kedua atau weakness-nya itu yang kedua atau kelemahannya dari segi kelemahan dua perusahaan ini. Untuk dari PT Telkomsel ini ada tiga segi kelemahan dari analisisnya. Yaitu yang pertama adalah penurunan kas dan setara kas. Terjadi penurunan yang signifikan dalam kas dan setara kas dari tahun 2022 ke tahun 2023, mencerminkan penggunaan kas untuk investasi pembayaran yang
pembayaran utang atau operasional. Yang kedua itu penurunan persediaan. Nilai persediaan bersih mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menunjukkan perubahan komposisi persediaan yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk sebuah perusahaan. Yang ketiga itu kenaikan utang usaha. Nah, ini terjadi kenaikan yang cukup besar dalam utang usaha pihak berelasi dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menunjukkan juga peningkatan transaksi dengan entitas berelasi yang dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Nah, dari weakness sendiri atau kelemahan dari perusahaan PT Indosat ini ada 4. Yang pertama itu biaya operasi yang tinggi. PT Indosat memiliki biaya operasi yang tinggi. PT Indosat memiliki biaya operasi yang tinggi yang disebabkan oleh luasnya jaringan dan jumlah karyawan yang besar ini dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Nah, yang kedua itu ketergantungan pada regulasi pemerintah. Indosat tunduk pada regulasi pemerintahan yang ketat yang dapat membatasi kemampuannya untuk berinovasi dan bersaing. Yang ketiga, ada persaingan yang ketat. Indosat menghadapi persaingan yang ketat dari operator telekomunikasi swasta yang menawarkan layanan yang serupa dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, kurangnya inovasi, kurangnya inovatif dan perusahaan, maka bisa PT-nya bisa ketinggalan dengan negara lain. Untuk yang ketiga selanjutnya itu opportunities atau peluang. Nah, dari PT Telkomsel ini ada 2 peluang, yaitu pertumbuhan di utang usaha. Terdapat pertumbuhan yang signifikan dari piutang usaha pihak ketiga, menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut dalam transaksi dengan pelanggan individual bisnis dan penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri. Nah, yang kedua itu ada peningkatan aset hak guna. Jika aset-aset hak guna mengalami peningkatan yang cukup besar, mencerminkan ekspansi dan peningkatan infrastruktur perusahaan. Dari PT Indosat di sini ada 4. Nah, yang pertama itu pertumbuhan pasar telekomunikasi. Pasar telekomunikasi di Indonesia masih terus berkembang dengan penetrasi internet yang masih rendah. Ini bisa memanfaatkan dengan peluang untuk meningkatkan pendapatan dengan perluas jangkauannya dan menarik pelanggan baru. Untuk yang kedua itu ada perkembangan teknologi baru. Perkembangan teknologi baru seperti 5G atau 5G membuka peluang baru bagi Indosat untuk menawarkan layanan yang inovatif dan menarik bagi semua pelanggannya. Yang ketiga itu adanya pasar internasional. Pasar internasional atau PT Indosat ini dapat memperluas bisnisnya. Dapat memperluas bisnisnya ke pasar internasional dengan memanfaatkan jaringan dan keahliannya dalam menyediakan layanan telekomunikasi. Nah, yang keempat ini adalah ada kerjasama dengan perusahaan lain. PT Indosat dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain seperti perusahaan teknologi dan perusahaan media untuk guna membangun atau mengembangkan layanan baru dan memperluas jangkauannya. Nah, yang terakhir itu ada ancaman. Nah, di sini dari PT Telkom Indonesia itu ada 3 ancaman. Industri telekomunikasi di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang ketat dengan banyaknya yang menawarkan produk dan layanan serupa. Terus yang kedua itu teknologi komunikasi yang berkembang pesat sehingga perusahaan perlu terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap kompetitif dalam perusahaannya. Yang ketiga itu ada perubahan peraturan pemerintah dapat berdampak signifikan pada bisnis perusahaan seperti perubahan tarif telekomunikasi atau kewajiban untuk menyediakan layanan tertentu. Nah, untuk dari PT Indosat sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada persaingan yang semakin ketat. Nah, di sini pada persaingannya semakin ketat itu di pasar telekomunikasi di Indonesia semakin ketat dengan operator telekomunikasi yang terus meningkatkan layanan dan penawarannya. Untuk yang kedua itu perubahan regulasi pemerintah atau perubahan regulasi dapat berdampak negatif terhadap bisnis, seperti perubahan tarif telekomunikasi atau kewajiban untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal. Nah, untuk yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat sehingga menurunkan permintaan dan akan layanan telekomunikasi. Yang keempat adalah bencana alam. Di sini bencana alam seperti gempa bumi, banjir, itu akan dapat merusak infrastruktur telekomunikasi sehingga mengganggu layanan dan menyebabkan kerugian finansial kepada sebuah perusahaan tersebut. Yang kelima adalah keamanan siber. Nah, di sini perlu adanya keamanan siber. Kenapa? Kenapa harus ada keamanan siber? Semakin
semakin meningkat dan perusahaan perlu meningkatkan upaya keamanan untuk melindungi data pelanggan dan asetnya supaya tidak kebobolan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari PT Telkom Indonesia Tbk dengan PT Indosat Tbk. Nah, kesimpulan di PT Telkom Indonesia ini menunjukkan kinerja keuangan kuat dengan profitabilitas tinggi, pengolahan aset yang efisien dan sistem keuangan yang solid ditandai oleh margin keuntungan net yang tinggi dan peningkatan ROI dan serta ROE. Meskipun demikian, perusahaan menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada utang, rasio solvabilitas yang kurang baik, dan rendahnya turnover aset. Peluang bagi PT Telkom ini mencakup adopsi teknologi baru seperti 5G, ekspansi ke pasar baru, dan peningkatan jangkauan layanan. Namun, ancaman seperti persaingan ketat dalam industri telekomunikasi, perkembangan teknologi yang cepat, dan perubahan peraturan pemerintah tetap menjadi faktor resiko yang harus diperhatikan oleh PT Telkom Indonesia. Untuk sarannya, untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada, PT Telkom Indonesia ini sebaiknya fokus pada pengurangan ketergantungan pada utang melalui pengolahan keuangan yang lebih efisien dan diversifikasi sumber pendanaan. Selain itu, PT Telkom ini juga harus terus berinovasi dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi baru seperti 5G untuk tetap kompetitif di pasar yang dinamis ini, dan mengembangkan strategi ekspansi ke pasar yang belum terlayani dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui layanan yang lebih baik dapat membantu meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Nah, dari kesimpulan PT Indosat ini, dari kesimpulannya, berdasarkan analisis SWOT di atas atau ini, Indosat memiliki beberapa kekuatan dan peluang yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerjanya. PT Indosat Tbk memiliki beberapa kekuatan yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerjanya seperti jaringan yang luas dan kuat, merek atau produk yang kuat dan terkenal, dan sumber daya manusia yang mumpuni juga di perusahaan. PT Indonesia Tbk memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan pendapatan dan labanya di masa depan. Seperti kita manfaatkan pertumbuhan pasar telekomunikasi, mengembangkan layanan digital, meningkatkan investasi pada infrastruktur, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain tentunya. Selain itu, dari PT Indosat, Tbk juga memberikan kinerja dengan keuangan yang positif di tahun 2023. Dengan pertumbuhan pendapatan laba bersih dan return on equity, perusahaan juga berhasil meningkatkan efisiensi operasinya dan menarik lebih banyak pelanggannya. Tetapi dalam beberapa hal, PT Indosat Tbk masih memiliki beberapa kelemahan, seperti utang yang tinggi dan ketergantungan pada pendapatan dari layanan seluler. Perusahaan juga perlu meningkatkan inovasinya untuk bersaing di pasar yang kompetitif. PT Indonesia Tbk memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan, seperti memanfaatkan pertumbuhan pasar, telekomunikasi, mengembangkan layanan digital, meningkatkan investasi pada infrastruktur, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Perusahaan juga perlu mewaspadai beberapa ancaman. Nah, di sini ada beberapa ancaman seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, ketidakpastian ekonomi, dan perkembangan teknologi yang pesat. Nah, di sini saran untuk PT Indosat sendiri. Nah, di sini Indosat juga perlu mengatasi beberapa kelemahan dan ancaman yang perlu dihadapi oleh PT Indosat, seperti satu, meningkatkan efisiensi operasi untuk menurunkan biaya operasi pada perusahaan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan regulator dan untuk mendapatkan kepastian regulator yang kondusif. Ketiga, terus berinovasi untuk mengembangkan layanan baru dan menarik bagi pelanggan. Yang keempat, memperluas jangkauan ke pasar internasional. Yang kelima, meningkatkan investasi dan infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, yang keenam itu meningkatkan upaya keamanan siber
cyber untuk melindungi data pelanggan asetnya. Nah, itu adalah kesimpulan dari PT Indosat, kesimpulan dan juga saran dari PT Indosat. Nah, itu yang bisa kami sampaikan untuk analisis laporan keuangan ini pada mata kuliah analisis laporan keuangan ini dari kelompok 4 saya, Emrizo Malik, dan juga Siti Danila ini dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.